Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Asri. Yang saya hormati Direktur IAS Pulau Center Bapak Edi Sirajibur Bapak Edi Sirajibur. Yang saya banggakan adik-adik perwakilan BEM Kampus Kota Tasikmalaya alhamdulillah hadir, BEM STIA, BEM Unpar, BEM UMB, BEM itu juga BEM IAIT, alhamdulillah hadir perwakilan dari BEM Kota Tasikmalaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Adam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat yang kedua kalinya marilah kita sanjungkan segenap jajaran keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat hikmah di yaumul qiyamah. Amin. Ya Rabbal Amin ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kami untuk memandu acara FGD Forum Grup Diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum dilanjutkan ke agenda selanjutnya, untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Wasil Rusydin Bakti kepadanya. Silakan. Jadi itu, pada itu dia saf bebas. Terus Pak, naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ
كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العلي العظيم. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan sholawat. Mari kita sama-sama untuk membacakannya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih kepada yang membacakan suci Al-Quran, mudah-mudahan menjadikan syafaat ya Allah, Amin. khususnya untuk yang membacakannya, umumnya untuk kita semua. Selanjutnya, sampaikan sekaligus menuju jalannya agenda forum diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Bapak Eki Sirojul Baihaqi SHMH kepadanya di Siap. Saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, termasuk kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Pak Haji Aslim SHMSI, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua untuk bersilaturahim sekaligus halal bihalal ya, karena kita baru bertemu pasca Idul Fitri, dan kami juga mengaturkan halal bihalal juga kepada kawan-kawan sekalian para peserta FGD ini. Barangkali ada salah dan mohon dimaafkan. Alhamdulillah FGD ini sudah terlaksana, yang sudah kita rencanakan beberapa minggu yang lalu, dan hampir sudah terlaksana meskipun dalam kapasitas yang terbatas gitu ya. Sebetulnya antusiasme publik dalam mengikuti FGD ini cukup banyak juga, tetapi kita sangat terbatas ruang dan waktu gitu ya, sehingga kita dibatasi sekitar 15 orang sebetulnya Pak Ketua. FGD ini sebetulnya adalah kegiatan yang sudah kita jadwalkan ya di kami di kantor hukum ISD Law Center. Jadi kita Pak Ketua ini baru berdiri sekitar 1 tahun ke belakang beraktivitas gitu ya, dan para pengurus yang ada di sini atau tim yang ada di sini memang ada sekitar 5 sampai 10 orang yang aktif, dan basicnya rata-rata adalah pengacara. Jadi kita rutinitas kita sebetulnya adalah praktik kepengacaraan gitu ya. Tetapi di samping itu, bahwa tugas kita sebetulnya tidak hanya memberikan jasa hukum di dalam pengadilan saja, tetapi juga di luar pengadilan. Itu amanah undang-undang advokat. Sehingga menjadi tanggung jawab moral bagi kita untuk betul-betul bisa menghadirkan keadilan di masyarakat. Justru yang seringkali tidak terjamah kan gitu ya.
Mungkin masyarakat banyak banyak masyarakat yang mengalami masalah, termasuk juga masalah hukum, tetapi juga sulit dari jangkauan kita. Nah, ini yang kemudian kita menjadi tanggung jawab moral kita, bagaimana kita bisa terjun langsung di masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengamati, mengobservasi apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka. Dan ternyata banyak kan gitu yang perlu dan menjadi PR kita bersama sebetulnya, problematika masyarakat di dalam mengakses keadilan ini. Sehingga MTD ini kita inisiasi dan alhamdulillah sudah terlaksana, dikaitkan juga dengan momentum sebetulnya politik hari ini bersamaan juga ya, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat lokal daerah gitu ya. Di saat orang lain di luar sana hiruk pikuk bicara soal keberpihakan politik gitu ya, dukung si A, mendukung si B dan lain sebagainya, kita mencoba untuk berada pada satu garis yang berbeda. Kita bicara soal misalnya bagaimana kita menemukan ide-ide segar gitu ya, untuk memperbaiki dan merubah keadaan khususnya di tingkat daerah Kota Tasikmalaya. Karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa memetakan permasalahan yang fundamental yang ada di Kota Tasikmalaya itu seperti apa. Baru kita bicara soal bagaimana dan siapa yang layak untuk menjawab dan berani untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Tidak hanya sebatas bagaimana merebut kekuasaan saja. Yang perlu kita bangun adalah diskursus terkait dengan isu-isu sosial kemasyarakatan yang itu akan menjadi PR mereka sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita elaborasi, yang perlu kita kampanyekan, yang perlu kita suarakan, yang perlu kita opinikan ke khalayak umum gitu ya. Sampai pada telinga-telinga elit politik, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah peserta di sini rata-rata adalah aktivis muda semua, Haji. Yang mungkin ini juga tentu parameternya lebih ideal karena kita punya idealisme gitu ya. Nah, sehingga tema kita kali ini adalah kita ingin mencoba membaca isu-isu krusial apa yang ada di Kota Tasik dan untuk mempersiapkan transisi pemerintahan Kota Tasikmalaya yang akan terjadi tahun ini kira-kira. Terlepas siapapun nanti yang akan menjabat, siapapun nanti yang akan berkuasa. Yang jelas PR-PR dan rekomendasi-rekomendasi yang kita lahirkan, yang kita ciptakan saat ini betul-betul bisa dijawab oleh nanti mereka yang kemudian diberi kesempatan oleh masyarakat, diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Kota Tasikmalaya ke depan, kan gitu. Kira-kira seperti itu latar belakang kenapa kemudian kita mengadakan FGD ini. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di sini sudah hadir orang yang betul-betul memiliki kapasitas. Beliau juga sangat berpengalaman, bahkan beberapa periode menjadi DPRD dan alhamdulillah sekarang jadi ketua DPRD Kota Tasikmalaya dan nanti juga insya Allah akan diteruskan mudah-mudahan ya, sehingga misi kita ini tidak terputus gitu ya. Ya silahkan teman-teman bisa curhat sebebas-bebasnya di sini karena ini wakil rakyat. Bapak kita semua nanti yang nanti akan men-trigger pemerintah, meskipun pemerintah yang sebetulnya mengeksekusi itu ya Pak Haji. Tapi beliau juga sangat memiliki peran vital di dalam membawa arah pemerintahan Kota Tasikmalaya ke depan ke arah mana nih? Jangan-jangan terjadi disorientasi, maka dari itu hari ini kita perlu mereorientasi ulang arah pembangunan Kota Tasikmalaya. Yang saya kira momentum ini momentum yang sangat cepat, yang sangat tepat gitu ya. Di akhir penghujung priorisasi pemerintahan berarti 5 tahun ya Pak Haji. 5 tahun gitu ya, 2024 dan akan berganti kepemimpinan karena sekarang gitu kita dipimpin oleh seorang pejabat wali kota sudah hampir 2 tahun berarti ya. Sebelumnya oleh Pak Wali Kota Pak Yusuf, sebelumnya oleh Pak Budi gitu. Jadi ini sisa pemerintahan Pak Budi sebetulnya. Nah, mungkin Pak Haji, Pak Ketua DPRD punya bacaan-bacaan tersendiri untuk kemudian ditambahkan, disempurnakan oleh teman-teman kita yang barangkali belum sempat terpantau gitu DPRD yang ini akan menjadi masukan yang sangat berarti untuk ke depan.
Kira-kira itu sambutan atau prakata, dan kita akan supaya lebih efisien dan efektif waktu, kita akan lebih perbanyak waktu kita 1 jam 2 jam ke depan ini untuk lebih ke diskusi sebenarnya ya. Jadi teman-teman nanti dalam teknisnya bisa setelah pemaparan Pak Ketua DPRD kita langsung ke diskusi gitu ya. Nanti beliau akan memaparkan mungkin dari aspek kebijakannya, perencanaan pembangunan dan lain sebagainya secara umum. Meskipun dokumen-dokumennya sebetulnya teman-teman bisa sangat mudah untuk diakses ya, di internet juga sangat mudah ya. Dokumen RPD misalnya, kita berangkat dari situ, kita bisa mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah di dalam mencapai capaian-capaian yang sudah ditentukan itu, lalu apa yang belum tercapai, apa yang menjadi evaluasi dan lain sebagainya, itu silakan. Ada beberapa misi pembangunan yang itu sudah dituangkan di dalam RPD, beberapa isu-isu strategis apa yang kemudian harus disasar oleh pemerintahan, dan mana sudah sejauh mana pencapaian itu. Nah, saya kira ini sangat kompeten sekali Pak Ketua DPRD untuk memaparkan secara lebih gamblang apa yang capaian keberhasilan pemerintahan selama ini dan apa yang perlu dievaluasi. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Ketua DPRD untuk menyampaikan prolognya sekitar 10 atau 20 menit nanti untuk sebelum nanti kita melaksanakan agenda diskusi gitu ya. Secara umum, gambaran secara umum sejauh mana perjalanan pemerintahan 5 tahun terakhir terutama ini, atau kita tarik mundur lagi sejauh mana misi kita setelah pemekaran itu 2001, apakah ada kemajuan atau tidak gitu ya. Di tengah mungkin hari ini banyak daerah yang mengajukan ingin adanya DOB baru dan lain sebagainya, apakah ini produktif atau tidak gitu. Kalau kita tarik perspektif belakang dan secara sempit mungkin kita bicara capaian 5 tahun ini seperti apa dan kepemimpinannya seperti apa yang diidealkan ke depan gitu kira-kira. Kepadanya dipersilahkan mengapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Ya, saya hormati Kang Eki. Karena saya sangat familiar ya, jadi kepaikan Kang Eki sebagai direktur forum ISBilo Center ya, yang saya hormati adik-adik dari BEM ya, ini lengkap hadir dari INU, STIA, dari mana lagi? Oh, udah super. Oh, Maisar Bakti ya. Iya, alhamdulillah. Ayatnya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini saya bisa hadir secara pribadi memenuhi undangan dari Kang Eki yang sudah cukup lama saya diundang, diminta, tapi belum berkesempatan untuk hadir, dan baru hari ini tentunya bisa hadir bersama-sama di ruangan ini. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Karena kita suasana Idul Fitri, tidak ada salahnya saya menyampaikan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum syiaman wa syiakum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin tentunya dari segala kehilapan kesalahan. Sejuk rasanya pagi hari ini, luar biasa Kang Eki. Setelah kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, membaca sholawat, lalu kita berdiskusi. Tentunya ini sesuatu yang menggetarkan hati kita juga. Apa sebabnya? Ini luar biasa. Memang inilah yang harus kita lakukan ya, karena kita insya Allah semuanya muslim. Kita baca ayat Al-Quran, kita baca sholawat, lalu kita berdiskusi, dan saya rasa mudah-mudahan diskusi kita ke depan
Diskusi yang bukan hanya diskusi, tapi diskusi yang akan membawa berkah. Membawa berkah bagi kita, bagi masyarakat tentunya. Kalau tadi Kang Eki menanyakan sudah sejauh mana pemerintahan Kota Tasikmalaya di kurun 45 tahun ini, tentunya yang harus menjawab adalah kepala daerah, kan, bukan ketua DPRD. Tetapi karena unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah wali kota dan DPRD, tentunya kami pun tidak salah. Karena unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu bukan hanya wali kota, kan, tapi wali kota dan DPRD. Itu ketentuan di Undang-Undang 23 2014. Nah, Kota Tasikmalaya ini kan berdiri 2001. Ya. Kalau kita hitung usianya sudah 23 tahun. 23 tahun. Usia yang cukup, saya rasa 23 tahun itu untuk menata Kota Tasikmalaya sudah bisa saya katakan bahwa waktu yang sangat cukup untuk menata di sebuah aspek untuk di pemerintahan Kota Tasikmalaya. Nah, di usia yang 23 tahun ini, saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan di media bahwa kondisi Tasik ini kondisi yang memang transisi, saya katakan. Lebih-lebih di 5 tahun yang belakang. Mengapa saya katakan transisi? Kita di 5 tahun yang belakang punya kepala daerah itu pertama punya wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua, setelah ada musibah di kota, kita hanya punya PLT wali kota. Setelah PLT wali kota, kita pun punya wali kota lagi definitif, hanya 1 tahun, kan? Ya. Setelah wali kota definitif, kita punya PJ sampai hari ini. Artinya saya mengatakan ini transisi. Walaupun tentunya semua itu tidak akan mengganggu kepada jalannya pemerintahan di Kota Tasikmalaya, tapi paling tidak saya katakan transisi. Endingnya kan itu harus mulus sampai terakhir. Ya. Tahun pertama sampai tahun kelima itu selesai. Nah, tapi kan di perjalanan lain itu kan di luar keinginan kita bersama tentunya. Ya. Di kondisi yang seperti itu, ditambah lagi kondisi di 2 tahun 2020 ya 2021 kita ada musibah pandemi COVID juga. Nah, itu pun transisi saya katakan. Ya. Artinya di 5 tahun ini siapapun yang memimpin Kota Tasikmalaya akan dihadapkan dengan berbagai persoalan, ya, yang cukup berat. Tatkala kita sudah ketok anggaran itu untuk membangun Kota Tasikmalaya, oh ada COVID, akhirnya anggarannya dirubah, direfocusing untuk kegiatan penanganan COVID-19. Ini satu persoalan. Nah, yang berikutnya, kita lihat Kota Tasikmalaya hari ini yang saya apresiasi dari awal bahwa Kota Tasikmalaya ini dengan visi wali kotanya kan religius, maju dan madani. Saya rasa itu sangat selapan dengan kultur Kota Tasikmalaya. Tapi paling tidak hari ini kita harus, kalau saya bukan refleksi lah, silakan mau bahasanya refleksi, mau kita merenung melihat ke belakang, atau kita melihat historis kultur Kota Tasikmalaya yang sebenarnya seperti apa. Itu lagi-lagi saya sampaikan di mana-mana itu harus dilakukan. Mengapa tidak? Tidak mungkin kita hari ini bersemangat ya untuk membangun Kota Tasikmalaya tanpa kita mengetahui kultur Kota Tasikmalaya seperti apa, kultur masyarakatnya seperti apa. Itu harus dipelajari terlebih dahulu, sehingga tatkala ada anomali perbedaan atau tidak sesuai, kita harus berpikir seperti apa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Di Perda nomor 1 2002 di lambang Kota Tasikmalaya tertuang di sana Tasik Kota Resik.
Kalau kita buka Perda itu, lihat saja, itu akan mencerminkan kultur masyarakat Kota Tasikmalaya, kultur geografis Kota Tasikmalaya. Itu sudah tertuang di sana. Bahkan ada gambar kubah dan salah satu mengingatkan kita bahwa Tasik Kota Santri tertuang juga di lambang sana. Artinya pembangunan Kota Tasikmalaya yang terus-menerus dilakukan hari ini tanpa berkaca kepada kultur yang sebenarnya saya rasa sesuatu yang akan hasilnya tidak optimal. Mengapa tidak? Nah, yang pertama, Tasik Kota Resik. Nah, saya rasa pembuat perda terdahulu itu adalah di tahun 2001 tentunya membuat kata-kata Tasik Kota Resik itu bukan tidak berdasar. Ya. Bahwa Tasik ini adalah bukan hanya resik dalam kebersihannya saja, tapi resik orangnya santun, orangnya ramah, orangnya religius. Bahkan kalau kita ke Medan, kita ke Aceh, kita ke Palembang atau ke Sulawesi, dan mereka tahu bahwa kita dari Tasik, mereka mengatakan, wah ini orang Tasik ini orang-orang yang sangat paham tentang agama. Saya rasa itu sesuatu yang positif, harus dianggap positif. Nah, pemika luar Tasik tadi, pemika di Tasik disakitnya ternyata tersadar lagi, wah Ustadz Kiai paham agama. Nah, artinya kultur Tasik yang religius ini betul-betul bukan slogan. Karena di sini lahir tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama besar. Siapa orang yang tidak tahu Mama Kudang? Ya, siapa yang orang yang tidak tahu Kiai Jalal Mustafa? Siapa yang tidak tahu Kiai Ruyat Cipasung dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Tasik ini secara nasional orang sudah tahu bahwa ini adalah kulturnya masyarakat yang sangat religius, yang yang taat beragama, yang paham tentang agama. Nah, kalau kultur itu betul-betul kita tangkap dengan positif dan masyarakat Kota Tasikmalaya, kita saja yang beragama Islam tentunya betul-betul menggali ajaran-ajaran Islam, ya. Terus kita hiasi masyarakat kita, mohon maaf, keluarga kita, pribadi kita dengan nilai-nilai Islam. Saya rasa Tasik ini betul-betul akan menjadi kota di Indonesia yang orang mengatakan, wah Tasik ini orang-orang yang betul-betul bukan slogan religius, adalah masyarakat yang memiliki ilmu agama yang mumpuni. Nah, berangkat dari sana, kalau modalnya dasarnya masyarakat Tasikmalaya ini sudah mayoritaskan Islam dan toleransi dengan umat beragamanya cukup baik. Saya rasa dari nilai itulah kita bisa membangun yang lainnya. Ya. Kalau sumber daya manusianya sudah seperti yang saya katakan tadi, bahwa kultur agamanya, religiusnya sudah bagus, saya rasa kita akan berangkat membangun kota Tasikmalaya dari sana. Membangun Tasik dalam bidang infrastruktur, berangkat dari sana akan selesai. Membangun Tasik di bidang ekonomi, berangkat dari kultur masyarakat yang religius tadi akan selesai. Menjadi pejabat pemerintah, berangkat dari kultur yang tadi itu akan selesai. Mengapa saya harus katakan itu? Calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, bupati, ya persyaratannya yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, artinya kita sudah harus berbangga hati bahwa Tasik, orang mengatakan kota santri yang religius, yang tentunya mumpuni dalam bidang agama. Kesananya memiliki akhlakul karimah, memiliki mental keimanan yang cukup baik. Jadi apapun, diamanati apapun, itu akan menjadi orang yang baik. Nah, berangkat dari sana, kita lihat hari ini seperti apa kota Tasikmalaya.
Saya tahun 79 saya sudah di pesantren Kang Eki. Saya pesantren di Awipari, di Darul Ulum Awipari tahun 79. Dulu itu mau lewat rumah kiai saja kita nggak berani. Kita harus lewat ke belakang. Ya. Kalau ada guru saja di depan kita ingin mau lewat itu kita nggak berani. Harus wah seperti apa tak kerama kita. Lihat orang tua ada di depan dan sebagainya. Ini saya tidak memandang itu hal yang di zaman teknologi, zaman digitalisasi hari ini, saya tidak memandang itu hal yang remeh. Sebab kultur itu hari ini sudah mulai punah dan bisa dikatakan kalau ironisnya sudah bisa dikatakan sudah tidak ada. Sehingga ya berubahnya kultur tersebut hari ini itu akan sedikit mengganggu kepada prospek pembangunan apapun. Apa sebabnya? Orang sudah tidak menghargai lagi kadang-kadang pendapat orang lain. Berlainan pendapat bukan menjadi rahmat hari ini. Kadang-kadang berlainan pendapat menjadi musuh, menjadi rival kita. Nah, karena apa? Nilai-nilai itu sudah mulai luntur hari ini. Ya. Di sekolah, ya. Murid kadang-kadang sudah tidak hormat kepada ibu bapak gurunya. Kalau kita baca ta'limun ta'lim, bujang-bujang terhormat, kita nggak menghargai keluarga orang tua saja nggak akan manfaat ilmunya. Nah, kalau saya pegang harus seperti itu, karena kita orang yang beragama. Ilmu itu kan ingin bermanfaat. Guru naga itu dihargai, balik rumah manfaat ilmunya. Ta'limun ta'lim menghargai bukan hanya gurunya, keluarga gurunya sudah harus dihargai. Nah, artinya ada perubahan-perubahan nilai itu, sehingga itu akan bukan sedikit akan berdampak kepada proses kehidupan semuanya. Oke, kita lihat pembangunan infrastruktur luar biasa majunya. Dulu nggak ada hotel berbintang, Tasik sekarang hotel berbintang. Jalan hotmix semuanya hanya tinggal beberapa titik ya infrastruktur. Apalagi yang tidak ada di kota Tasikmalaya hari ini, ya, mallnya cukup besar dan sebagainya. Sepintas kita lihat bahwa pembangunan kota Tasikmalaya ini betul pembangunan yang luar biasa dalam infrastruktur. Tapi apa yang kita rasakan hari ini? Apakah kita nyaman kalau kita keluar tengah malam hari ini dengan ada geng motornya? Apakah kita tidak malu hari ini melihat begitu semaraknya banyaknya prostitusi di kota Tasikmalaya? Apakah kita tidak malu hari ini kalau setiap malam razia minuman keras itu menghasilkan ribuan botol, lalu dilakukan pemusnahan barang-barang haram itu. Sekarang dimusnahkan 10.000, gak lama nanti kita musnahkan 10.000 lagi. Terus saya sudah berapa kali mungkin mengikuti pemusnahan barang-barang haram itu di Polres. Artinya kerja Pol PP, kerja kepolisian luar biasa. Tapi itu saya minta barang. Nah ini yang harus kita bedah hari ini. Apakah memang kita kalau seperti itu bisa kita rasakan kemanfaatan pembangunan di kota Tasikmalaya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Sebab orang sudah tidak nyaman keluar tengah malam karena takut. Ya, sebab kita lihat bahwa kita rasakan anak-anak sudah tidak hormat dengan orang tuanya, pada gurunya, itu saya rasa pembangunan. Kalau Tasikmalaya ini ya, ke depan ingin betul-betul menjadi kota yang bukan hanya maju di bidang infrastruktur, tapi maju, nyaman, ya, aman, bahkan sejuk di kota Tasikmalaya. Siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan, dia harus betul-betul membaca, menggali seperti apa kultur orang Tasik yang sebenarnya. Saya walaupun nggak baca buku, saya mempelajari bahwa kultur orang Tasik ini yang pertama orangnya religius, sangat taat beragama. Mengapa tidak ada sih lahir Kiai Haji Jalil Mustafa, lahir Mama Kuda, lahir Kiai Haji Ruyat Cipasu, Wa Manonjaya, Kiai Bustami Awipari, dan banyak lagi dari sini kiai-kiai yang jumhur, kiai-kiai besar. Ya. Dengan kondisi, ya, dengan
kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa di Tasik lahir kiai-kiai besar, kan harus relevan kepada masyarakatnya juga, mudah-mudahan. Nah, kalau masyarakatnya betul-betul sudah memperhatikan hal yang tadi, masalah agama, masalah religius, masalah akhlak, saya rasa siapapun yang menjadi pemimpin di Kota Tasikmalaya ke depan, ya, dia mempelajari kultur yang sebenarnya, dia mempunyai itikat untuk mengembalikan, saya katakan, mengembalikan kultur itu walaupun tidak mudah, itu akan menjadi motivasi yang positif untuk menyelesaikan persoalan di Tasikmalaya. Saya contohkan, sehebat apapun hari ini wali kota, PJ wali kota, pemerintah, Forkopimda untuk menyelesaikan masalah persampahan, kalau kita tidak sentuh, ya, masyarakat dengan ada nilai-nilai agama tadi, itu tidak akan selesai. Persoalan sampah mungkin hanya persoalan armada yang kurang. Persoalan sampah mungkin armadanya yang telat atau petugasnya yang kurang. Persoalan sampah karena mungkin di sana tidak tertata dengan baik di Ciangir, ya, untuk pembuangan sampah yang akhirnya tidak disiapkan sedemikian rupa. Tapi itu hanya persoalan-persoalan yang lahiriah. Tapi tatkala kita sentuh masyarakat semuanya bahwa kita ini adalah umat yang beragama, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarang tempat. Dipilahlah sampah itu, mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan, sampahnya mana yang harus dibuang, mana yang harus dimanfaatkan. Sentuh hatinya, saya rasa tidak akan selesai. Contoh, saya Satgas Tasik Kresik untuk membersihkan sampah dengan Pak PJ Wali Kota dan Forkopimda. Ada 52 titik tempat pembuangan sampah yang ilegal, ya. Kita buang bersama-sama, alhamdulillah bersih. Tapi besok sudah ada sampah lagi. Nah, jadi yang tidak mudah adalah menyentuh hati masyarakat sehingga dia punya kesadaran bahwa kalau saya buang sampah di sini, ini perbuatan yang tidak baik. Perdanya sudah ada. Dendanya puluhan juta, bisa dikurung sekian bulan. Tapi kan orang tidak takut dengan itu. Jadi sentuhan-sentuhan inilah. Nah, sentuhan-sentuhan itu akan berarti tatkala, mohon maaf, pemimpinnya juga harus betul-betul, ya, mempunyai sifat-sifat yang sebagai seorang pemimpin, sifat sidik, sifat amanah, tabligh, dan patronah juga. Saya rasa itu harus jadi acuan, mau tidak mau. Jadi tidak mudah tentunya kita mengajari masyarakat kalau kita pun tidak menjadi tauladan bagi masyarakat. Bukan hanya wali kotanya, kepala OPD-nya, camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya, semuanya. Itu harus menjadi tauladan. Baru Tasik ini akan menjadi betul-betul yang terpampang dalam Perda nomor 1 tahun 2002. Tasik Kresik. Nah, itu ya. Ini persoalan sekarang kan yang sangat krusial. Adik-adik sudah paham mungkin masalah sampah, masalah stunting, masalah apa lagi? Inflasi, masalah ya yang hari ini sedang menjadi persoalan di Kota Tasik. Oh, masalah pengangguran, nah itu kan persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Tapi kadang-kadang kita terlena, kita lupa bahwa ada kultur yang harus betul-betul kita kembalikan di Kota Tasik ini sehingga persoalan-persoalan itu akan cepat selesai. Masalah kemiskinan, kan anomali juga. Kita ini kemarin termiskin di Jawa Barat, walaupun sekarang sudah tidak. Jadi urutan ketiga dari bawah. Kita ini awalnya kita terakhir. Tapi apakah betul masyarakat Kota Tasikmalaya miskin? Terus kriteria kemiskinannya itu seperti apa, Kang Edi? Kalau kita lihat masyarakat Kota Tasikmalaya, kita lihat sekarang tempat perbelanjaan selalu penuh, weekend itu ramai, orang setiap libur ke objek wisata.
Bahkan anak-anak sekolahnya, ya dulu kita kan sekolah, siapa yang bawa motor? Bawa motor, HP-nya bagus-bagus, sepatunya bagus. Ini eh, apa yang menjadikan bahwa kota Tasik ini tetap menjadi kota miskin di Jawa Barat? Ya. Apakah memang ada sikap yang salah dari masyarakat kota Tasikmalaya? Saya belum bisa ketahui hari ini. Ya. Apakah memang yang status miskin ini tidak ingin berubah, statusnya yang miskin, padahal dia sudah berubah statusnya. Nah, itu kan karakter. Ya, punten ya, saya kan nggak berseloroh lah, karena dia sudah menjadi tendapan untuk mendapat bantuan dari pemerintah, bansos. Namun akhirnya dicoret jadi miskin, maka kayak bantuan. Apakah memang seperti itu? Itu nggak tahu juga. Harus betul-betul, iya harus betul-betul diteliti. Sebab kata BPS kita hanya 12,72%. Begitu kita survei ke masyarakat, kok jadi meningkat tingkat kemiskinannya 16,sekian%, kan aneh juga. Ya sekarang kita 19 sudah turun lah, kita sudah di angka 11,53% kan hari ini. Nah, jadi mengapa saya bicara masalah religius tadi, masalah agama, masalah karakter, masalah kultur, saya rasa itu mungkin persoalannya hari ini. Urusan sampah akan selesai, kembalikan ke sumber daya masyarakat. Urusan stunting akan selesai, ya. Saya rasa kalau stunting, saya rasa kita bicara bukan begitu anak menjadi stunting hari ini, tapi kita bicara dari seperti apa kita sebagai calon orang tua, calon bapak ibu sudah mempersiapkan diri untuk makan makanan yang bergizi, makan vitamin dan sebagainya sebelum kita punya anak dan seterusnya. Saya rasa persoalan-persoalan tersebut kembali, kalau saya menggarisbawahi kembali kepada mental kita terlebih dahulu. Makanya kalau Kang Eko mengatakan seperti apa pemimpin yang akan 5 tahun ke depan, yang pertama calon pemimpin yang ke depan mempunyai sifat-sifat yang dicontohkan, bukan sifat-sifat yang ada, bukan dicontohkan, yang ada di Rasulullah. Sidik, amanah, tabik, patonah, itu harus betul-betul, walaupun tidak mungkin seperti Nabi, tapi paling sifat-sifat harus dimiliki. Ya. Kan kalau dia sidik benar, dia nggak akan korupsi kan. Kalau dia amanah, dia diamanati tidak akan berkhianat ya. Diamanati menjadi pemimpin wali kota Tasikmalaya, dia tidak akan berkhianat, tidak akan korupsi, tidak akan berkhianat. Ya. Kalau dia punya sifat mengikuti Nabi, tapi dia akan menyampaikan hal-hal, akan amar ma'ruf nahi munkar akan dilakukan. Ya. Patonah tentunya basicnya jelas, pendidikannya jelas. Dia punya ilmu untuk menjadi pemimpin di kota Tasikmalaya. Nah, berangkat dari yang tadi, saya rasa saya sangat sederhana hari ini, dimanapun saya bicara, saya tidak terlalu kepada hal-hal yang lain. Kembalikan kultur kota Tasik ini ke jati dirinya yang awal. Dan kita berangkat dari sana, walaupun kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi tatkala nilai-nilai itu sudah tidak ada, saya rasa, mohon maaf, walaupun kita harus mengikuti perkembangan zaman, kalau nilai-nilai itu masih ada, saya rasa selesai. Kita tidak akan terganggu dengan nilai-nilai perkembangan teknologi hari ini. Nah. Mengapa di daerah lain, kalau bulan Ramadan kita sulit mencari orang anu nyemen? Saya tanya wali kotanya, bagaimana Pak? Kita sudah punya perwalnya, sudah ada edaran. Itu bagaimana? Itu kita kerjasama dengan pesantren, dengan ulama, dengan ustadz, dengan RT RW semuanya. Sulit kita melihat kalau bulan suci Ramadan satu orang saja untuk nyemen di luar. Itu bukan di kota santri kan? Tetapi di kota Tasikmalaya, saya berkeliling. Saya kalau sudah tanggal 10 saya keliling.
Naudzubillah min dzalik. Setelah dia merokok di luar. Walaupun dia nggak puasa itu hak dia, tapi jangan mengganggu orang lain. Itu di kota santri. Contoh yang lain, saya masuk lagi salah satu kota. Ini kok Pak, saya di terminal saja sulit melihat sampah. Bersih, tidak ada sampah satupun. Ya kalau Singapura jangan diceritakan ya. Singapura itu kan dendanya berat. Dendanya cukup berat sekali. Ini bagaimana? Kerjasama kami tetap bekerja sama. Pemerintah tidak cukup hal oleh pemerintah. Kerjasama dengan ulama, dengan tokoh masyarakat, dengan semuanya. Sehingga betul-betul, jadi kembalikan kita sentuh hati masyarakat itu betul-betul bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Kalau sudah bisa menyatakan bahwa shared belonging, rasa memiliki kota Tasikmalaya yang kita cinta ini, kita akan rawat bersama-sama. Selesai urusannya. Tapi kalau tidak, saya rasa siapapun yang akan menjadi pemimpinnya Tasik, saya bukan pesimis ya. Tasik agak sulit, sebab Tasik ini sangat kompleks sekali. Luar biasa. Perkembangan yang dahsyat di kota Tasikmalaya luar biasa. Di Tasik ini kota yang cepat berkembang. Di kota seperti ini kan tentunya kota yang pesat ini semuanya ada. Apa yang tidak ada di kota Tasikmalaya. Hal-hal yang positif banyak, tapi hal-hal yang negatif pun sampai hari ini kita belum bisa menyelesaikan geng motor. Bayangkan. Saya masih ingat tahun berapa waktu Serigala Wangi itu yang geng motor sampai masyarakat dihadang oleh masyarakat kan karena sudah tidak ini adalah alat hukum. Itu tahun berapa? Sampai hari ini kita belum bisa menyelesaikan geng motor. Saya berenung. Itu kan anak-anak sekolah Kang Eki. Nah, kembali lagi anak sekolah. Aku anak sekolah jam 1 ada di luar. Aku anak-anak sekolah jam 1 malam ada di luar. Itu kan akhirnya. Kecuali kalau dia diskusi, dia mengaji, dia belajar, beda ini berkeliaran di luar. Ini kan berarti siapa yang salah hari ini? Apakah memang orang tua sudah apatis kepada anaknya? Enggak juga, sebab banyak anak yang betul-betul orang tuanya sangat memperhatikan. Semuanya harus terlibat hari ini. Nah, jadi kalau Tasik ini betul-betul ingin menjadi mutiara di Periangan Timur yang sesungguhnya, kota santri yang sesungguhnya, saya rasa calon pemimpin ke depan ini betul-betul harus banyak belajar, harus banyak berguru belajar kepada orang tua yang dahulu, harus mencari siapa referensi yang tepat kira-kira untuk menjadikan bahwa Tasik ini adalah betul kota santri, kota resi, kota yang nyaman, kota yang aman. Tidak cukup dengan hanya visi misinya yang dia siapkan oleh konsultannya saja. Konsultannya harus melibatkan tokoh ulama. Mohon maaf, walaupun nggak mungkin ulama jadi konsultan. Yang paling tidak saya rujukannya ulama harus dia datangi bukan hanya untuk satu orang saja. Dia minta wajangan dari ulama, dari tokoh-tokoh Tasikmalaya yang tahu persis seperti apa. Nah, dengan cara seperti itu saya rasa nanti ada kolaborasi, ya, dikolaborasikan antar pemikiran calon pemimpin dengan kultur Tasik yang sebenarnya. Ini akan betul-betul. Saya kemarin hadir di Unpas, di Universitas Pasundan di Bandung. Itu ada profesor mengatakan bahwa ini untuk Tasik ya. Oh ya, waktu sidang Pak Sekda. Oh, Pak Sekda. Profesor Didi itu luar biasa. Mengatingali PR sana. Sudah sulit kita mendengarkan bahasa Sunda yang betul di kota Tasikmalaya. Sebab sekarang anak-anak sudah tidak berbahasa Sunda yang benar lagi. Terus sudah tidak merasakan keramahan yang ada di kota Tasikmalaya. Itu profesor. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi tentunya mohon maaf, saya sudah dari dulu Kang Gey bicara itu. Tentunya kemarin saya merasa dimotivasi, merasa diingatkan oleh profesor di Unpas waktu sidang doktornya Pak Sekda di sana. Nah, itu mungkin hanya prolog saja lah. Saya tidak memaparkan seperti apa Tasik 5 tahun. Kalau Tasik 5 tahun luar biasa, pembangunannya luar biasa. Kita lihat apa yang tidak ada di kota Tasikmalaya.
infrastrukturnya maju, ekonominya juga maju kita. Alhamdulillah. Ya, ekonominya kita berkembang pesat. Pendidikan apalagi? Sekarang sudah punya universitas negeri kan, sudah punya Unsil. Berbagai perguruan tinggi swasta cukup maju di Kota Tasikmalaya. Terus lembaga pendidikan yang lain juga cukup maju. Apa yang tidak ada di Kota Tasikmalaya? Nah, semua itu tidak akan bermakna tatkala kultur Kota Tasikmalayanya tidak kembali kepada kultur yang asli, ramah, santun, betul-betul mesti akhlakul karimah, itu akan terasa sekali. Ya. Jadi saya hanya itu Kang Eki mungkin. Jadi kalau kita akan bicara prospek harus seperti apa nanti tatkala kita ada jalan tol, saya rasa kalau SDM-nya mentalnya sudah kuat di Kota Tasikmalaya, apapun yang akan dibangun di Tasikmalaya tidak akan mengganggu kepada kultur Kota Tasikmalaya. Itu saja. Jadi kita tidak cukup bicara ekonomi harus seperti apa. Kita tidak cukup bicara hot mix jalan harus seperti apa. Ya. Kita tidak cukup hanya bicara irigasi hari ini, tapi kita harus bicara juga mental akhlak masyarakat Kota Tasikmalaya. Itu untuk sementara, nanti kita lebih kepada diskusi. Terima kasih. Mohon maaf karena saya tidak menyiapkan materi, saya spontan saja lah, spontan apa yang saya rasakan. Karena saya alhamdulillah saya anggota dewan pertama di Kota Tasikmalaya. Kan Tasik berdiri 2001. Saya anggota dewan 2002. Sudah anggota dewan di PKB dulu itu. PKB. 2004 sekarang hijau bajunya. Pak tambah heureuy we. 2004 saya nggak maju lagi karena Kiai paman saya meninggal, saya harus konsen di pesantren. Alhamdulillah pesantrennya berjalan, kita punya RA, punya Kober, TPA, DTA, SMP, SMK, baru sampai SMK nanti. Saya masih mempersiapkan untuk perguruan tingginya. Baru sampai SMK, mudah-mudahan nanti kita punya perguruan tinggi. Karena walaupun basic saya hukum, karena saya juga di pesantren, saya konsen di pendidikan. 2009, saya sudah jadi calon dari P3, yang ngajak saya ada PKS, PKB semuanya ngajak, tapi saya hasil istihoroh saya harus ke partai yang baru itu Gerindra. Dan 2009 saya jadi satu kursi Gerindra. Satu-satunya. Jangankan mencari calon 5 orang juga sulit. Alhamdulillah. Satu kursi 2014 Gerindra 4 kursi, 2019 Gerindra 10 kursi, 2024 Gerindra Paling banyak. Paling banyak berarti kan? Iya, alhamdulillah. Paling banyak alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah berangkat dari guru dunia saya guru dunia. Berarti berapa periode kan? 5 ya? 5 periode. Baru 5 periode. Baru 5 periode. Jadi saya berangkat dari guru dunia Takmiliyah Awaliyah. Makanya saya ketua DPRD, kalau masih ada waktu pulang masih siang, saya ke pesantren ngajar dunia. Saya tidak tinggalkan untuk mengajar, tetap mengajar santri masih berkah kan. Tidak ada yang paling berkah itu mengajar, menyampaikan ilmu sampai hari ini. Nah, itulah, jadi ini ada yang tentunya masih sangat muda-muda sekali, energik sekali pemikirannya. Kalau saya kan sudah di usia seperti ini, tapi alhamdulillah saya masih kuat untuk bekerja 24 jam. Kan begadangnya terus benten ya. Namun di luar masih kuat, tapi kalau di ruangan kita kuat. Kalau di luar angin enggak kuat. Ya kan apalkan yang namanya aktivis makan begadangnya kuat. Saya tidur jam 3 di Dokar itu jam 3 saya. Iya. Saya dulu di Dokar itu tidur di atas meja, beres-beres meja tidur di sana sama dengan kami kemarin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini saya rasa saya tidak ada yang saya persiapkan. Saya hanya
hanya menyampaikan apa yang saya rasakan saja, dan bahwa unsur penyelenggara pemerintah daerah itu adalah wali kota dan DPRD. Bukan hanya wali kota, bukan hanya DPRD. Beda dengan anggota DPRD ya. DPRD itu kan pejabat negara. Kita bukan pejabat negara kan. Iya. Kita masih bertanggung jawab ke Kemendagri kan. Nah, artinya kalau ingin menjadi politisi yang sebenarnya itu di DPRD. Mengatur anggaran sendiri, segala macam sendiri di sana. Kita kan dengan Undang-Undang 23 2014 itu kan kita hanya pejabat sama dengan pejabat daerah. Jadi tatkala Tasik ini maju, itu keberhasilan kita bersama. Mau bisa diaku unggul ke wali kota, mau bisa diaku ke DPRD, tapi bersama-sama wali kota dengan DPRD, dengan masyarakat. Makasih, tentunya nanti kalau berkembang diskusi silakan, apa yang bisa saya jawab, saya jawab, kita sharing sajalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya tidak menyiapkan bahan, hanya sepintas saja lihat undangan dari Kang Jo untuk forum diskusi hari ini. Kalaulah ada hal yang kurang pas saya sampaikan, saya rasa karena saya tidak siapkan, saya sampaikan apa yang ada di benak pikiran saja pada pagi ini. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Ketua DPRD ya. Ya, sebenarnya kita nggak terlalu diskusi ke hal yang lebih teknis ya kan. Ya, siap. Ini hanya sebatas refleksi evaluasi. Ini starting point aja ya, gitu ya. Kan ada sesi-sesi yang lain nanti yang perlu dielaborasi oleh kita semua gitu ya, harus kita kawal. Setidaknya ada beberapa clue tadi sudah muncul sebenarnya dari Pak Ketua DPRD bahwa kita masih ada banyak PR ya kan, yang masih harus kita selesaikan ya. Terutama beberapa isu krusial kayak misalnya soal stunting, kemiskinan, pengangguran, sampah gitu ya. Bagi kita tahu kan isu sampah ini menjadi agenda prioritas di PJ Wali Kota ya, Pak PJ Wali Kota sampai bikin satgas, sampai beberapa anggaran digelontorkan ya untuk menyelesaikan sampah. Tapi lagi-lagi sebetulnya persoalan yang sangat fundamental itu ada pada mentalitas ya, mentalitas masyarakat, kesadaran masyarakat yang ini kemudian justru akan membangun satu budaya masyarakat. Nah, persoalannya budayanya budaya buruk atau baik. Nah, ini persoalannya. Ternyata besok dibersihin 22 titik gitu ya, Pak Haji. Nah, besoknya nyampah lagi. Nah, jadi ini ternyata ada ada persoalan. Entah memang kita keliru membuat satu strategi atau memang bagaimana. Nah, ini masih menjadi persoalan Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat beberapa dokumen RPJPD ya, Pak Ketua. Ini berarti kurun waktunya 2005-2025 itu masih berlaku ya? 2025. Dan ini akan berakhir di 2025 RPJPD ini. Ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa di-download kok di internet, itu bebas RPJPD. Jadi visi kita masih di deskripsinya begini, dengan iman dan takwa Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat. Masih itu berarti Pak Haji. Ya, itu tadi aspek spiritualitas kemudian dikedepankan terlebih dahulu. Iman dan takwa ini modalitas kita ya, nilai religiusitas di situ dan sebagainya. Baru kita bicara soal aspek pengembangan ekonomi. Nah, pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat. Pusat perdagangan dan industri ini memang sudah terjadi hari ini ya, sebagai ibu kotanya Priangan Timur katakanlah seperti itu. Tetapi problemnya tadi ada nilai-nilai yang tergerus, nilai-nilai religiusitas yang kemudian belum bisa terinternalisasi secara maksimal di masyarakat kita, sehingga ini yang kemudian menimbulkan problematika sosial masyarakat yang semakin hari ternyata semakin kompleks, geng motor, prostitusi mungkin bisa jadi. Nggak tahu ini udah survei di mana nih rekan yang satu ini. Ya, apalagi dengan media yang begitu canggih hari ini, gitu, itu mempercepat juga perkeliruan tadi. Mirasa di aku nyunti besok sekarang di razia LGBT juga. Nah, persoalan masyarakat ini memang konsekuensi ya, konsekuensi logis.
Nah sehingga kalau kita mau jujur, memang kita perlu evaluasi. Nah pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan 7 misi ya di dalam mencapai misi tersebut ya. Itu sudah sangat ideal menurut kami sebetulnya. Mulai dari mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis tadi, demokratis dan taat hukum. Namun sekali lagi ini perlu diuji sejauh mana indikatornya apa saja, kemudian ketercapaian terhadap perwujudan misi ini sudah sejauh mana. Sementara kita dihadapkan pada anomali tadi ya, anomali tadi. Di satu sisi kita adalah sebagai kota santri, pada sisi yang lain ternyata sangat jauh prakteknya ya dari nilai-nilai religiusitas tadi. Aspek kebijakannya sudah clear, sudah selesai. Kita sudah punya perda tata nilai waktu itu sejak 2000 berapa ya? 2014 ya. Saya juga waktu itu masih di BEM kayak teman-teman. Bahkan kita juga bikin FGD kayak begini sampai itu kan luar biasa ya, dinamikanya sangat kencang sekali pada saat itu. Sampai revisi yang terakhir tahun 2014 masih ya. 2014 ya. Dan itu terus menerus dievaluasi ya. Itu masih belum cukup juga nih teman-teman. Gitu ya, untuk menyelesaikan problematika sosial seperti itu. Ini problem ya. Demokratis, taat hukum, berbudaya, berwawasan global, dan lain-lain. Ini banyak misi yang menjadi misi Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan misi tadi dan akan berakhir 2025. Ini kita tunggu nanti, kita evaluasi lagi 2025 sejauh mana. Nah ini PR dan tantangan berat kepemimpinan di masa yang akan datang dengan sedemikian kompleksitas masalah ini, apakah sanggup dan mampu? Ya memang harus mampu gitu ya. Nah ini yang perlu kita suguhkan kepada mereka yang nanti akan memimpin kekuasaan di tingkatan Kota Tasikmalaya hari ini. Nah Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Nah kira-kira untuk 3 orang penanya atau penanggap terlebih dahulu, barangkali silahkan rekan-rekan sekalian, 1, 2, satu lagi, 3. Nanti kalau kurang cukup kita buka lagi sesi yang lain. Silakan nih dari sudut kanan. Perkenalkan diri. Ditampung ya, ditampung dulu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari saya Pak. Nama saya Fikar Warahmatullah, asal kampus dari Universitas Perjuangan. Kebetulan saya komisioner Badan Eksekutif Mahasiswa STM Tasikmalaya. Itu tempatnya dekat dari gedung DPR. Kalau Bapak lupa, soalnya udah tutup udah lama. Perihal apa yang tadi disampaikan oleh Bapak terkait apa yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada saat ini terkait dengan historis Kota Tasikmalaya begitu pun dari mulai sejarah Tasikmalaya sebagai kota santri, lalu permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya dari mulai sosial, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, sempat disinggung juga perihal pendidikan. Ini yang mungkin sampai saat ini saya dan juga rekan-rekan mahasiswa terutama hari ini dengan aliansi Tasikmalaya itu tetap mengawal isu-isu pendidikan khususnya, karena di samping isu-isu pendidikan juga pergerakan mahasiswa baik itu dari PMI dan lain sebagainya itu masih tetap kita jalankan. Saya pribadi turut prihatin terkait kasus yang telah terjadi di Kota Tasikmalaya yang memang skala kasus ini, masalah kasus ini sampai kepada nasional, dan bahkan pernyataan daripada pihak kementerian pun dari banyaknya kampus yang ditutup itu, ini dari Tasikmalaya yang menjadi pusat perhatian khususnya di nasional, Pak. Itu pernyataan daripada kementerian. Nah, ini perlu ditanggapi bahwasanya pasca penutupan ini sesuai dengan regulasi memang saya sampaikan ini menjadi tanggung jawab daripada yayasan. Namun ketika kita advokasi, kita datang ke kementerian bahwasanya ini sudah menjadi ranah tanggung jawab yayasan.
mereka sampaikan, bukan hanya di kota Tasikmalaya yang jadi inti permasalahan. Jangan hanya istilahnya permasalahan, pusat permasalahan penutupan kampus hanya di kota Tasikmalaya. Jadi seolah-olah penutupan kampus di Jawa Barat khususnya itu kan yang kami hanya di kota Tasikmalaya. Ini sebagai apresiasi bagi mereka. Tapi salah. Menurut saya, jangan sampai ketika penutupan kampus khususnya yang ada di Jawa Barat menjadi pencapaian kementerian, tapi menjadi bahan evaluasi ketika hari ini yang ada di kota Tasikmalaya saja tidak terselesaikan dengan baik oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Seperti itu mungkin ya Pak. Kita tarik kesimpulan, kenapa hari ini permasalahan masih belum terselesaikan? Karena memang itu dari pihak yayasan, baik dari pihak yayasan ataupun dari kementerian, itu tidak ada regulasi bahwasanya ada jaminan perkuliahan untuk dilanjutkan kembali. Karena khususnya bagi saya, bagi rekan-rekan mahasiswa itu masih banyak mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan perkuliahan Pak, karena terhambat oleh biaya. Begitupun orang-orang yang datang, baik pejabat, khususnya kemarin saya pernah bertemu dengan DPR RI Komisi 10 bagian pendidikan. Itu mereka malah mengklaim bahwasanya perpindahan mahasiswa STM Tasikmalaya itu atas dasar pekerjaan mereka yang padahal 100% saya dan rekan-rekan mahasiswa masuk secara mandiri, baik dari pemberkasan administrasi atau administrasi keuangan. Itu beberapa hari sebelumnya saya ketemu dengan Reskrim terkait hukum, itu masih belum diselesaikan juga setelah 1 tahun Pak. Karena secara regulasi yang ada di Permendikbud itu 1 tahun yayasan bertanggung jawab selama 1 tahun. Ketika setelah 1 tahun itu seperti apa? Kita ambil benang merahnya bahwasanya hari ini saya rasa pendampingan dari pada pemerintah daerah tidak ada sama sekali. Ini perlu diperhatikan juga mau seperti apa ke depannya itu Pak. Karena masih banyak mahasiswa yang masih belum bisa melanjutkan kuliah. Begitupun orang-orang yang melaksanakan perkuliahan itu tidak berarti mereka mampu untuk membayar. Itu kita 3 semester, bayaran 1 semester itu 5 juta kurang 50 kalau tidak salah. Itu saya sekarang sudah tingkat akhir itu lumayan Pak pembayaran, karena secara tanggung jawab dari pihak yayasan itu sama sekali tidak ada. Baik dari aspek hukum, dari pemerintah, dari Reskrim, dari Polres itu sampai saat ini hukum saja masih belum bisa diselesaikan. Apalagi dari pemerintah Kota Tasikmalaya sampai hari ini tidak pernah menyentuh kami. Berkomunikasi pun melalui WhatsApp itu tidak pernah. Terakhir itu kita komunikasi dengan DPR Komisi 4 itu sampai dari kementerian, pulang dari kementerian karena memang kita masih punya agenda untuk melakukan audiensi dengan kementerian di gedung DPR, sudah tidak ada Pak. Baik dari kementerian ataupun dari DPR dari Kota Tasikmalaya ini kita sudah putus, tidak ada. Karena dirasa mungkin sudah sampai ke sana, tapi yang menjadi persoalan itu ya ini masih belum terselesaikan, jangan hanya sampai udah kita sudah membantu, tapi kan pencapaiannya tidak ada. Sudah bisa ditangkap ya poinnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Syafrul Fadila dari BEM Dema Institut Pendatul Ulama Tasikmalaya. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Tasik, Bapak Jasif, SHMSI, dan juga Pak Eki yang gimana dosen yang paling baik di hidup. Ini Pak, perkenalkan Pak, alhamdulillah saya diamanahkan tahun ini untuk menjadi koordinator pusat manajemen Tasik. Nah, dalam amanah ini mungkin berat Pak, karena masa-masa transisi dari tahun kemarin itu banyak sekali PR yang belum diselesaikan oleh mahasiswa-mahasiswa, apalagi yang tadi pengawalan kasus skimming, juga pengawalan masalah kasus-kasus di Kota Tasik, isu-isu di Kota Tasik itu bebannya ke saya
pas kemarin itu. Nah, alhamdulillah pas kemarin makrab kita mengadakan makrab, kita membentuk suatu pengurus atau satgas gitu di sana, yang dimana kita membedah isu-isu Tasik itu sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan porsi masing-masing. Dan di ABT itu ada 24 kampus di kota kabupaten. Nah, kemarin kita mengadakan itu kajian itu kajian tentang perspektif hukum masalah kampus ini, karena Hamin 4 Lebaran kita bertemu dengan Reskrim itu menanyakan apa hukum yang ada di di STP itu, dan kemarin itu ada benang merah, itu ada pidana sampai kata di sana. Nah, otomatis kita mengawal kasus tipik. Oke Pak, lanjut selanjutnya. Kota Tasikmalaya ini menurut saya sudah lumayan usianya 23 tahun ya, dari 2001 sudah lumayan memenuhi lah standar gitu kan. Dan saya ingin pertanyakan Pak, ini kan sekarang kan musim hujan, otomatis ya di jalanan Tasikmalaya itu masalah sampah nih Pak ya, masalah sampah. Apalagi sekarang itu hari sampah dunia, sekarang apa kemarin? Beberapa hari sebelumnya gitu. Dan juga Satgas Lingkungan sudah berdiskusi, saya juga dapat info dari Satgas Lingkungan untuk masalah sampah ini. Dan di mana pas musim hujan, di mana sampah-sampah tersebut tercemar itu bukan hanya sampah saja, tapi karena airnya Pak, dari air hujan, tetesan air hujan terkena kepada lingkungan masyarakat, apalagi di jalan, lingkungan masyarakat, itu yang salah satu koreksi bagi kita semua. Dan juga saya sempat memotong dalam di pembangunan yang hajar itu saya foto Pak, sampah ada sampah di sana, saya foto, ada buktinya. Nanti kalau misalkan kita diskusi ya apa itu bagaimana Pak, itu pembangunan di hajar itu menurut saya itu menunjukkan kemana gitu, tidak ada tempat sampah, dengan ada tempat sampah tapi tidak memenuhi atau tidak standar. Dan juga kan sekarang ada daha ini sudah mau jadi. Nah, saya ingin di daha itu fasilitas untuk pembuangan sampah itu harus ditempatkan terbanyak di sana, karena setiap sudut itu pasti orang-orang itu pasti banyak di sana, apalagi kalau misalkan nanti ada suatu agenda, ada suatu kegiatan di sana kumpul-kumpul pasti banyak sampah di sana. Dan juga pembuangan ke daha itu di sana. Saya melihat pas kemarin saya jalan itu aromanya sudah tidak sedap. Itu karena apa yang angkanya apa namanya? Yang angkat apa nih? Sampah, karena sampahnya kurang apa gimana itu tidak tahu, karena saya pas lewat di dekat daha itu aromanya sampah-sampahnya itu banyak sekali di sana. Dan juga untuk masalah kemiskinan, di dalam kemiskinan Tasik saya melihat dalam Tasikmalaya itu kenapa gitu, Tasikmalaya mempunyai banyak sekali memiliki suatu toko atau suatu ekonominya sudah memenuhi menurut saya. Tapi kenapa ketika miskin di Jawa Barat dan di peraturan Perda itu termasuk tahun 2002 itu unggulan saya di bab 5 itu industri unggulan itu sangat banyak sekali, ada 9 dari batik, terus ada buahnya, ada minuman, ada apalagi kalau tulis kan kota Tasikmalaya itu, terus ada anyaman bambu, ada payung gelis, itu banyak sekali Pak. Itu bagaimana itu kita manfaatkan lewat apa ya, lewat karena banyak media ya, lewat media apa lewat apa kita manfaatkan dengan kita kerjasama dalam apa dengan grup kewirausahaan juga masuk kepada FKP, grup kewirausahaan pemuda sekolah ya. Nah itu kita bisa kerjasama sama beliau untuk dimanfaatkan kegiatan-kegiatan kita. Terus juga lanjut kepada mungkin untuk masalah pemerintahan Pak. Dalam pemerintahan itu jangan sampai untuk hanya sekedar seremonial,
karena kemarin penghargaan di Pura. Terus juga penghargaan kota pemerintah kota terbaik sejauh barat 3, ke-1 Depok, kedua Sukabumi, ketiga Tasikmalaya. Itu karena apa Pak? Di media ini sudah banyak sudah tersebar, apalagi warga-warga Kota Tasikmalaya itu bukan hanya melihatnya tapi terdampak lah di sana. Dan juga banyak sekali saya baca komentar-komentarnya itu beda jauh dengan kenyataan masalah di Pura. Kenapa di Pura itu penanganan di Pura, terus juga kenyataannya kenapa di Tasikmalaya belum bersih atau belum pengelolaan sampah itu belum baik. Nah, untuk itu kan, terus banyak sekali komentar-komentar yang dari netizen itu, dari warga Tasik itu banyak sekali yang tidak pro lah ke Tasik untuk pelayanan tersebut kan. Karena kinerja dari PJ Wali Kota atau kinerja dari pemerintahan itu tidak sesuai dengan fungsinya Pak, sesuai dengan kenyataan gitu. Oke, seperti itu baik Pak. Cewek cantik berpolitik, program musik, politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Siapa yang tadi? Oh, ketiga. Baiknya diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Sakati dan alhamdulillah ternyata Bapak Haji saya merupakan santri dulu tidak sama. Secara ini Bapak Haji sebenarnya bagi saya sebagai seorang yang melihat Tasikmalaya dari luar. Saya kebetulan bukan warga Tasikmalaya, saya orang Sukabumi. Saya melihat Tasikmalaya itu adalah sesuatu hal yang baik. Karena ketika seseorang memutuskan untuk menuju sebuah kota, dia tidak akan memutuskan pergi ke suatu kota kecuali dia tahu kota tersebut lebih baik dari kotanya. Kita misalkan ingin kuliah ke Yogyakarta, karena tahu Yogyakarta ada sesuatu yang baik di sana. Begitu juga dengan Tasikmalaya. Seperti kata Bapak tadi katakan, Tasikmalaya adalah orang-orang yang beragama. Dan siapa yang tidak tahu Tasikmalaya, hampir semua pedagang di barat ya, di Sukabumi, di Jakarta, dari mana? Ternyata dari Tasikmalaya. Nah, tentu ini bukan pujian semata, pujian kosong, tetapi ini adalah sesuatu hal yang kami harapkan dapat dipelajari dari Tasikmalaya dan terus diperbaiki oleh Tasikmalaya. Apa itu? Ternyata orang melihat Tasikmalaya bukan karena kota industrinya, karena untuk kota industri kita kalah dengan Bekasi. Kita tidak melihat Tasikmalaya sebagai kota pariwisata karena kita kalah dengan Bali. Dan seperti Bapak tadi katakan, kultur kita tidak memungkinkan kita seperti Bali. Kita kota santri tapi banyak minuman keras yang mungkin. Lalu apa yang menjadi daya tarik orang pergi ke Tasikmalaya untuk berpendidikan? Di sini ada pesantren yang banyak, di sini ada universitas-universitas yang banyak, dan jika kita jumlahkan jumlah mahasiswa, jumlah santri di kota Tasikmalaya yang berasal dari luar kota Tasikmalaya mungkin lebih dari 50.000 orang. 50.000 orang, jika satu orang memiliki bekal per bulan dari orang tuanya 1 juta saja, ada uang 50 miliar rupiah per bulan yang dikirimkan ke kota Tasikmalaya, dibelanjakan dan dijajarkan di masyarakat Tasikmalaya. Dalam 1 tahun ada 600 miliar uang masuk ke kota Tasikmalaya dari para pelajar yang ada di luar kota Tasikmalaya. Yang kami harapkan terus kembangkan dan majukan pendidikan di kota Tasikmalaya, pesantrennya, universitasnya. Kami harapkan untuk kampus-kampus bisa, misalkan kampus membutuhkan suatu pelatihan atau juga lahan untuk pengembangan, bisa dibantu oleh pemerintah kota Tasikmalaya. Karena jika kota Tasikmalaya maju pendidikannya, bukan tidak memungkinkan akan mengalahkan Yogyakarta, mengalahkan Bandung yang biaya hidupnya sudah tidak masuk akal. Orang akan berpikir kota Tasikmalaya adalah tujuan kita, dan semakin banyak orang yang belajar di kota Tasikmalaya, semakin banyak orang tua yang mengirimkan uang ke kota Tasikmalaya, mereka hidup jajan, mengeluarkan biaya hidup di Tasikmalaya, maka masyarakat Tasikmalaya akan mendapatkan tambahan income yang lebih baik. Itu dari saya sebagai orang di luar Tasikmalaya yang merasa bangga terhadap kota.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak perspektif Haji nih, menarik sebetulnya. Ada rekomendasi terakhir, ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan sekarang untuk dijawab oleh Pak Ketua DPRD satu persatu. Ya. Baiklah, kita coba ya, cukup menarik diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama berkenaan dengan perguruan tinggi yang ditutup ya tadi. Iya. Kebetulan saya pun setelah ditutup itu sempat kita menemui direktur di ya. Ya, memang regulasinya seperti itu. Jika menjadi tanggung jawab yayasan, bahkan itu semuanya harus menjadi tanggung jawab yayasan, termasuk biayanya pun harus menjadi tanggung jawab yayasan. Tapi kan tatkala yayasannya juga kolab, ini akan menjadi persoalan juga. Nah itu. Saya sempat itu beberapa waktu setelah itu saya bertemu dengan bukan Dikti apa? L2 Dikti. Ya, L2 Dikti. kita bertemu di Jakarta untuk melakukan konsultasi dan tidak lama juga Komisi 4 juga kan, Komisi 4. Nah ini terima kasih sudah diingatkan, memang kita harus kembali kepada regulasinya yang ada, itu menjadi tanggung jawab siapa. Walaupun pada akhirnya menjadi tanggung jawab yayasan, ini tadi menarik juga, ini pemerintah sejauh mana untuk memperhatikan mahasiswa yang sampai hari ini mungkin belum semuanya ya bisa melanjutkan pendidikannya. Saya rasa persoalan juga itu di Kota Tasikmalaya, dan beberapa kali mungkin Komisi 4 yang sudah melakukan audien ya, baik dengan yayasan atau dengan wali siswa sekali kan, dengan perwakilan dari wali siswa juga. Ini tentunya karena menyangkut masalah pendidikan harusnya menjadi tanggung jawab bersama, dan kita lihat regulasinya seperti apa untuk pemerintah Kota Tasikmalaya tatkala ada persoalan seperti itu. Masalahnya kan satu, jangan sampai ada mahasiswa yang kuliahnya tidak selesai kan, tidak selesai. Itu kan persoalan juga. Dia sudah bayar mahal ke sana, hanya dia perguruannya ditutup, ini harus seperti apa? Walaupun memang betul, tatkala saya ke Jakarta pun itu menjadi tanggung jawab yayasan 100% menjadi, termasuk biayanya. Nah, ini makasih diingatkan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau nggak salah kita pertemuan dengan Komisi 4 itu beberapa kali tuh di DPRD. Iya. Terakhir itu waktu habis dari Dikti. Oh, itu ya. Sampai sana Sudah selesai. Sudah selesai. Langsung ke DPR RI kan? Iya. Iya. Betul. Makasih. Dari sana sudah belum ada tindak lanjut lagi ya. Nah, tentunya nanti ini akan menjadi bahan bagi kami. Kita lihat nanti seperti apa untuk tindak lanjutnya, dan kita sampaikan juga ke pemerintah kota atasnya. Jadi pemerintah kota pun harus harus sama-sama ikut memikirkan. Masalahnya mahasiswa itu harus tidak berhenti kan? Kita harus mencari solusi untuk hal itu. Dan selama ini yang melanjutkan juga biaya sendiri mungkin ya. Yang pindah juga biaya sendiri ya, tidak oleh yayasan. Pool ya, bukan pool ya. Jadi yayasan belum membantu satu belum. Saya dulu di STIMIK semester akhir, sekarang semester akhir lagi setahun diulang. Itu sudah hampir habis 15 juta Pak. Di Unpar Di Unpar itu. Ya. Bayangkan itu berapa ratus mahasiswa kan? 500 500-an. Nah, jadi betul, itu pun saya sangat sepakat lah. Kalau ada seperti ini harus menjadi tanggung jawab bersama, saya rasa termasuk pusat sendiri.
Masalahnya pendidikan, masalahnya kan orang, masalahnya mahasiswa. Itu jangan sampai jadi terlantar tidak melanjutkan. Dan mohon maaf, mahasiswa kan sudah di perguruan tinggi itu ya sudah bayar mungkin, dia harus masuk lagi juga harus biaya. Seharusnya kan bukan biaya yang sederhana itu. Makasih, saya diingatkan, nanti saya coba cross check betulnya sejauh mana, nanti juga saya bicara dengan Pak PJ Wali Kota, benar-benar ada solusi. Yang lainnya apa tadi? Yang masih selain itu. Kalau pikir udah ya, itu aja itu poinnya yang, ya. ini Sambil ini yang permasalahan dari sampah, Inu ya, dari permasalahan Inu. sampah musim Ya, hujan, sampah, bangunan musim hajet, hujan, hajet, pembangunan dadaha. Dadaha. Siap. Jadi saya melihat, saya sudah sampaikan juga ke pemerintah kota. Satu persoalan kita di sampah ini kalau teknis ya, itu armada kita sangat kurang sekali. Bahkan armada kita yang ada juga banyak yang tidak layak pakai. Itu persoalan. Mengapa ini juga, mohon maaf ya, harusnya pemerintah kota setiap tahun anggaran itu menganggarkan itu, dan tentunya kalau DPRD selama itu urgent akan kita sepakati ya. Kalau kita nggak mampu beli satu tahun satu atau setiap tahun, harusnya seperti itu ya. Dan tidak cukup kita pengadaannya hanya dari APBD kota, akan tidak tercapai. Kita harus mencari bantuan dari pusat atau provinsi untuk armada itu. Tapi ada persoalan juga yang cukup krusial ini. Ini kalau kita lihat Ciangir itu tempat pembuangan sampah yang akhir ya, itu tidak ditata sedemikian rupa. Apa sebabnya? Ini kan untuk jalan mobil saja terhalang oleh sampah. Akhirnya itu yang menjadikan hambat. Ya, harusnya itu dari awal ditata sedemikian rupa. Ini mungkin pemerintah kota dari awal itu tidak terpikir bahwa sampah akan 300 ton setiap hari. Nah ini, ya kalau untuk membuang sampah saja mobilnya terhambat oleh sampah, lahannya masih luas, saya rasa itu hambatan juga. Itu persoalan. Jadi tempat pembuangan sampah akhir juga ditata sedemikian rupa harusnya. Kalau ada sekian hektar mungkin ini kita tata di sebelah mana dulu, nah baru nanti. Ini persoalan. Itu sudah menjadi sudah kita sampaikan kepada pemerintah kota, dan itu menjadi menghambat juga. Nah, lalu juga tempat pembuangan sampah sementara, ya TPS, tempat pembuangan sementara. Ini betul yang disampaikan. Jadi harus kondisional. Kira-kira sampahnya yang banyak, ini mungkin tempatnya harus cukup memadai sehingga sampah itu tidak jatuh ke jalan, tidak overload lah, sehingga menjadikan tempat itu tidak nyaman. Tentunya hal-hal teknis pun, saya bicara tadi hal-hal mental, hal-hal kesadaran masyarakat, hal-hal teknis pun kita harus dibahas secara komprehensif di pemerintah kota tentunya, baik parsial pemerintah kota atau dia juga dengan konsultan bicara seperti apa supaya ini betul-betul pas. Tempat-tempat pembuangan sampah sementara kan masih ada yang mengapa jadi banyak pembuangan sampah liar, mungkin tempat pembuangan sementaranya kurang, bisa saja kan seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Nah, dengan hal-hal kekurangan yang tadi, ya pada saat-saat sampah itu banyak, lihat di pasar Wetan kan sangat penuh sekali. Bahkan kalau di pasar Wetan itu sudah tidak ada tempat pembuangan sampah lagi kan, di jalan sudah tertutupi sampah itu semuanya. Nah, artinya hal-hal teknis saya rasa harus sangat profesional dipikirkan. Sebab sampai hari ini di Kota Tasik orang hanya berpikir membuang sampah. Walaupun harusnya kita sudah harus berpikir sampah itu selesai di lingkungan. Ya, dengan sampah itu bisa diproduksi seperti apa? Ya kalau
Itu harus dari awal harusnya. Sampah itu harus selesai di perusahaan. Harusnya. Ya, harus selesai di lembaga. Bayangkan di satu lembaga pendidikan saja itu sampahnya berapa tinta satu hari. Nah, ini itu yang harus dibedah. Ya. Sehingga ya walaupun bagaimana kita apresiasi lah Pak PJ Wali Kota dengan program Magotnya, walaupun ya mungkin entah berlanjut atau enggak, saya kurang paham hari ini. Tapi kalau itu betul-betul efektif, Magot itu lumayan, dia bisa mengurangi beban sampah setiap hari itu. Tapi ini program ini kan tentunya harus betul-betul secara merata dilaksanakan di seluruh daerah. Nah, itu. Lalu sekarang yang terbaru tuh ya, yang terbaru yang di Sukaratu itu di Singkup di mana itu bagus juga. Jadi sampahnya menjadi mangkot jadi makanan ayam, nanti ayamnya juga jadi produksi kita ayam. Itu dengan 50 juta kita bisa melakukan berusaha seperti itu. Ini program yang cukup baik juga lah. Jadi kalau saya memandang mungkin ya walaupun kemarin kita mendapat sertifikat Penghargaan. sertifikat Adipura, ya saya rasa kita ambil positif saja. Alhamdulillah Tasik. Tinggal mungkin harus menjadi evaluasi kita bersama dengan hanya kita mendapat sertifikat Adipura saja, tapi kita tidak maksimal di lapangan. Ya mudah-mudahan dengan sertifikat itu menjadi motivasi juga untuk kita bersama, untuk Kota Tasikmalaya. Jadi mengapa sampah menjadi persoalan besar sampai hari ini? Orang kan tidak terpikir Kapungkur memang 100 ton saja sekarang 300 ton. Ini kan persoalan. Nah, jadi kita belum awal, harusnya dipersiapkan di awal. Sebelum sampah ini betul-betul banyak, kita sudah seperti apa tataran teknisnya sehingga sampah ini bisa selesai di Kota Tasikmalaya. Saya tidak ikut ya. Informasinya kan kita sudah start banding kemana? Ke luar negeri ya, ke Jerman, kemana lagi kemana. Tapi saya tidak tahu lah. Tapi memang kan di daerah lain yang lainnya sudah ada sampah itu menjadi diproduksi kan, produktif, jadi membawa berkah, jadi barang-barang yang bermanfaat pada akhirnya. Ini kan kita belum sampai di sana. Nah, kalaulah ini masih seperti ini terus-terusan, sekarang masih 300 ton. Besok kalau 500 ton bagaimana Kota Tasikmalaya? Nah ini, sementara untuk pembuangan sampah akhir Cianjur saja sudah mungkin terbatas, nanti akan seperti apa. Nah, itu akan sangat berimplikasi kepada semuanya, bukan hanya kenyamanan, tapi kesehatan. Sudah tidak nyaman Paula, sudah kesehatan. Nah ini kan persoalan. Nah, makanya hari ini betul-betul kita dihadapkan dengan persoalan yang saya katakan cukup berat, tapi akan terselesaikan tatkala semuanya berpikir positif bahwa kita mencari solusi yang terbaik. Kalau tataran teknis seperti apa dengan alat-alat yang canggih, ya, teknologi yang maju hari ini untuk menyelesaikan sampah itu harus dipikirkan juga. Yang kedua, ya kalau semuanya diselesaikan dihimpun di pemerintah kota berat juga. Harusnya kalau yang di perusahaan selesai di perusahaan, ya, yang di lembaga pendidikan selesai di lembaga pendidikan. Itu akan mengurangi. Yang di sampah keluarga selesai di keluarga, itu akan mengurangi. Nah, sekarang orang kan ingin berpikirnya cepat saja, yang penting dibuang saja sampah. Nah, dibuanglah ke saluran air, ke solokan. Jadi masalah lagi, problem lagi hari ini airnya. Nah, lalu dengan kondisi yang lain itu sudah ya, sementara yang kondisi banjir saya rasa ini kita sudah mengingatkan pemerintah juga, bukan menyampaikan lah. Walaupun saya mengatakan mengingatkan tidak apa, karena kita punya fungsi pengawasan DPRD. Ini betul-betul pembangunan drainase itu, saluran air irigasi itu harus dibangun berdasarkan spek yang benar, ya. Tidak hanya menghabiskan anggaran. Ya. Saya rasa harus betul-betul tatkala kita bangun saluran air itu betul-betul menjadi solusi bahwa di sana tidak terjadi genangan air yang cukup
besar. Kalau hujan juga hanya 2, 3, 5 menit selesai, harus seperti itu. Nah, terlebih kalau mungkin ada saluran air yang belum dibangun atau yang dibangunnya memang hanya asal-asalan. Ya, saya mengatakan begitu sebab kan setiap tahun anggaran kita tidak berhenti untuk membangun saluran air itu dengan bantuan dari mana provinsi, ya cukup besar anggaran kita untuk itu. Tapi itu tidak terselesaikan. Nah, ini tentunya kembali ke tadi. Jadi sumber daya manusia baik itu pejabat atau pihak ketiga atau siapapun harus punya tanggung jawab yang bagus, yang penuh dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kalaulah dia menjadi pihak ketiga, bangunlah bahwa speknya sesuai yang kita harapkan. Nah, tentunya betul untuk drainase saja kita harus banyak berguru sebenarnya. Ini lokasi hajatnya seperti apa drainasenya. Yang memang ke bumi depan Pertamina itu pom itu harus seperti apa drainasenya sehingga tidak terjadi genangan air saya rasa. Sekarang kan hujan 1 jam saja sudah ke atas kan air itu. Nah ini tentunya kembali bahwa semuanya harus dibahas secara komprehensif hari ini. Ya kita tidak hanya mencari uang untuk anggaran membangun selesai, tapi betul-betul dipersiapkan matang, perencanaannya harus matang. Jadi setelah kita membangun ini apa yang kita hasilkan dari pembangunan itu tersebut, itu akan betul-betul kita rasakan. Rumah sakit saja kan sampai di rumah sakit saja kan air naik kan. Nah ini apakah mengapa itu tidak antisipasi drainasenya dari awal? Ya harus antisipasi. Oke. Yang lainnya apa tadi? Potensi ekonomi, bordir, kelom. Oh, nah itu ya betul. Nah itu kita sudah bahas di DPRD di Komisi 2 kita sudah bahas, sudah sampaikan pemerintah kota. Bahkan untuk meningkatkan mendorong UMKM kita itu kita harus ke sana. Hanya harus dengan regulasi kan kita pemerintah. Ya, saya sudah contohkan. Kami sudah melakukan studi banding ke Kulon Progo jauh-jauh hari. Di Kulon Progo itu seluruh ASN itu harus membeli beras asli ya, produk dari hasil panen dari petani di Kulon Progo. Itu saya lupa entah berapa kilonya satu bulan. Bayangkan kalau ada ASN itu 10.000 kali sekian kilo 1 bulan berapa ton itu. Berarti betul-betul dia bisa mengembangkan hasil pertanian di daerah sendiri. Satu, contohnya saja. Yang kedua, ASN sekolah semuanya wajib memakai batik Kulon Progo. Bayangkan berapa ribu, sekarang saja kan jumlah siswa berapa puluh ribu tuh ya. Belum lagi ASN. Kalau itu semuanya memakai batik daerah, hitunglah 1 tahun 1 kali sajalah, atau 2 kali lah 1 tahun 1 kali. Itu berapa keuntungan UMKM. Nah, kita kan belum ke arah sana. Ya, belum yang lain-lainnya mungkin ya. Kalau itu bisa dilaksanakan, saya rasa itulah kita akan bisa mendorong UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya. Ya. Sehingga perekonomiannya uangnya berputar di sana, berputar di Kota Tasikmalaya, sehingga di sana di Kulon Progo itu toko modern ya, toko modern pun betul-betul dikelola oleh daerah. Itu luar biasa saya rasa. Nah, sehingga perekonomiannya bisa jalan, sehingga kan bupatinya langsung ditarik ke Jakarta oleh presiden kan, Pak Hasto itu kan yang jadi dirjen BKKBN sekarang. Saya pernah bertemu dengan beliau di Jakarta. Wah luar biasa, itu kan dokter ya, itu luar biasa. Jadi kita ini kan punya kolom gelis, payung gelis, punya apa lagi tadi? Bordir ya. Nah ini hanya mungkin sentra kita ini sentranya belum dipersiapkan sematang mungkin. Harusnya kita berpikir bahwa
orang luar itu datang ke Tasik, membeli bordir, dia tidur di hotel, dia jajan TO, dia jajan bakso, dia makan di Tasik, akhirnya ekonomi akan apa? Akan berputar di Tasik. Nah, tapi sehari karena sentralnya nggak disiapkan sedemikian rupa, daya tariknya mungkin akses jalan juga belum menjanjikan. Kalau udah tol mungkin bisa. Ya, jadi orang luar itu datang ke sini untuk berbelanja bordir. Dengan belanja bordir dia pun akan tidur di hotel, dia pun akan makan di restoran, kuliner juga akan laku. Nah, sehingga uangnya berputar di sini. Nah, sekarang kan kita masih bordirnya dibawa ke Jakarta, dijual di Jakarta. Saya lihat di Bogor. Di Bogor, di Ciomas Bogor itu ada sentra aksesoris. Itu sepanjangnya aksesoris. Jadi orang itu datang dari mana-mana belanja aksesoris ke sana. Nah, itu betul. Jadi harus seperti itu. Di kita yang bordirnya sudah wah mendunia, tapi kok jadi dibawa ke sana. Ya, saya pernah tahun 2004 ya, saya pernah bicara dengan Pak Wali Kota pertama, Pak. Ini kita siapkan sentra perekonomian di Kota Tasikmalaya. Orang bagaimana Tasik menjadi magnet orang datang ke Kota Tasikmalaya. Jadi uangnya dihabiskan di Kota Tasikmalaya akan luar biasa ini. Ya, itu belum mungkin ya. Dari ini walaupun kita baru punya gedung apa tuh yang di sana. Itu pun belum jelas. Belum menjadi sentra ekonomi yang mumpuni saya rasa. Nah itu wali kota ke depan harus berpikir seperti itu. Jadi bagaimana misalnya orang banyak datang ke Kota Tasikmalaya, bakso Payu, kuliner Payu segala macam akan luar biasa. Cukup ya. Jadi sama dengan yang tadi itu pendidikan pesantren. Sekarang berapa puluh ribu mahasiswa dan santri yang masuk ke Kota Tasikmalaya. Nah, kalau untuk biaya santri atau mahasiswa atau pelajarnya saja itu sudah kita hitung berapa yang uang yang akan berputar ke Tasikmalaya. Belum lagi kalau orang tuanya juga mungkin mengantarkan, ada kesempatan untuk menjenguk ke Tasikmalaya. Artinya itu berdampak dari bidang ekonomi juga saya rasa. Nah, saya sepakat bahwa orang masuk ke Kota Tasikmalaya karena nyakolakeun budak teh bari masantren. Dulu juga itu. Dulu kan gitu. Ya. Jadi saya ini mengapa di sekolah di Tasik supaya sekolah sareng masantren. Paling tidak di Tasik itu pendidikan agamanya cukup bagus. Itu jadi itu harus jadi magnet dan harus dipertahankan oleh Kota Tasikmalaya. Nah, ada yang tertinggal profesor di Unpas kemarin. Yang nggak kelihatan juga. Jadi simbolnya apa sih Kota Tasikmalaya? Iya. Identitasnya nggak jelas. Kan kalau daerah lain begitu masuk gerbang saja sudah kelihatan. Nah, ini mah bukan simbol lah. Ciri tanda aja lah ya. Harus jelas. Wah, begitu masuk ke Kota Tasik itu simbolnya apa? Oh, ini Kota Tasikmalaya ini. Nah, ini pun harus dipikirkan oleh pemimpin yang ke depan. Kalau kita masuk ke daerah lain sampai perkantoran, itu jelas kan? Orang menandakan bahwa kota ini adalah kota kulturnya seperti ini. Ciri-ciri khas daerah itu. Kita ini belum, ya mudah-mudahan ke depan. Jadi orang itu kadang-kadang nggak tahu Tasik ini ada kolam gelis, ada payung gelis, ada bordir, ada batik. Ya bordir masih mending lah, itu yang lain-lainnya. Nah, kalau itu sebenarnya sudah direncanakan secara baik, ya, secara profesional, saya rasa Tasik ini akan menjadi kota bukan hanya Mutiara Berangan Timur, tapi akan menjadi kota walaupun kita nggak punya laut, hanya punya danau, hanya punya situ gede saja. Tapi Tasik akan menjadi tujuan orang untuk berwisata. Ya. Wisatanya wisata apa? Ya wisata yang tadi, wisata kuliner, kerajinan-kerajinan dan lain sebagainya. Nah, tapi juga harusnya kembali ke yang tadi. Sulit kita ini di Tasik.
dibangun pedestrian di mana di Cihideng. Ya, sudah bagus kan? Pedestrian di Cihideng. Saya sampaikan ke wali kota, hati-hati sebelum Ramadan kita harus tegas. Iya. Sebab lamun tos Ramadan, maka serobah jalmi teh emutana kan untuk mencari ini. Enggak apa-apalah sekali Ramadan, tapi kan akhirnya pedestrian yang sudah kita bangun kan sekarang suasananya kan apa? Saya tidak akan mengorek bahwa itu prospek itu salah atau tidak hari ini karena sudah dilaksanakan. Yang kita harus perhatikan seperti apa memanfaatkan yang sudah kita bangun itu. Yang kalau yang di Hajat masih mending kan, yang di Cihideng, udah. nah, karena memang tadi tidak dipersiapkan. Kira-kira kaki lima yang sudah kita persiapkan dari awal seperti apa mengembalikannya harus jelas. Susah itu. Ya, harus jelas. Nah, jadi ini pun ya akhirnya ya mungkin untuk menjadi pemimpin di kota Tasikmalaya, di samping dia punya jiwa-jiwa yang tadi saya sampaikan, juga harus punya mental yang sangat kuat sekali, yang bukan hanya sabar tapi kuat untuk siap berjuang mengembalikan cinta kota Tasik ini. Walaupun tidak mudah mengembalikan cinta kota Tasik. Itu mungkin terus cekapnya Kawis ya cukup menarik nuhun konten mau doanya saja karena DPRD kan sekarang tinggal berapa bulan lagi kan nanti mungkin September mudah-mudahan doakan September itu pelantikan DPRD yang baru gitu. September tanggal 3 September mudah-mudahan ada perubahan itu pelantikan DPRD yang baru mudah-mudahan ya masih didominasi oleh anggota yang lama, tapi juga kita ada 15 orang lah kurang lebih yang baru. Mudah-mudahan nanti kami pun ingin tatkala kepala daerah kita sudah ada siapapun yang kepala daerah kita akan betul-betul nanti bersama-sama membahas persoalan-persoalan di Kota Tasik, bukan hanya membahas mencari solusi. Jangan sampai seumur-umur siapa menjadi hayo berbicara. Tidak ada tuntas-tuntasnya. Iya, itu kita ingin ada bicara solusi. Nah itu. Ya. Nah itu seremonial. Jadi mohon maaf betul. Saya yang mohon maaf agak dari awal sudah menyampaikan. Mohon maaf saya bukan silahkan semeriah apapun hari jadi Kota Tasik itu untuk apa syukurannya masyarakat kota Tasikmalaya nggak apa-apa. Tapi kira-kira lah hal-hal seremonial yang kira-kira ya harus disederhanakan. Nah, sebab kita masih banyak persoalan yang cukup besar menghadapi kota Tasikmalaya ini. Setuju tak? Kurang lebih maaf. Mungkin waktu juga yang membatasi kita ya. Kita sudah habis zuhur sekarang. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi. Walaupun nggak harus seperti ini Kang Ki ya. Kita ngobrol diskusi, tapi kami pun ingin ada masukan-masukan bagi kami tentunya yang akan menjadikan bahan kami setelah nanti kami sampaikan ke pemangku kebijakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Amin. Mengapa saya di mana-mana mengatakan membawa berkah? Sebab kalau berkah maka naon ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita, juga bagi orang lain. Itu yang kita harapkan bersama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ketua DPRD. Maksud hati belum apa daya tangan sampai waktu kita dibatasi. Meskipun tadi ada yang unjuk tangan pengen lagi nanya dan lain-lain ya, karena kita dibatasi waktu 9 menit lagi, udah jam 12 dan Pak Ketua juga ada urusan yang lain gitu ya, di tempat yang lain kedinasan. Jadi kami atas nama penyelenggara terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Pak Ketua DPRD, wabil khusus dan juga teman-teman aktivis sosial gitu ya, yang kali ini dominasi oleh teman-teman BEM yang masih energik. Saya kira ini aset juga, sumber daya manusia yang harus terus kita dorong untuk kemudian bisa maju gitu ya ke depan. Dan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan mudah-mudahan satu demi satu kita jawab, kita selesaikan, tetapi kembali ke kita sejauh mana
ikhtiar kita untuk mengawal itu terus menerus kan gitu, tanpa henti. Kita sebagai elemen masyarakat tentu harus mengawal ini juga, mengingatkan terus gitu ya. DPRD juga sama gitu ya, sebagai fungsi kontrol juga ini dioptimalkan. Pemerintah sebagai eksekutornya juga betul-betul harus sesuai dengan apa yang digariskan, sesuai dengan kebijakan yang ada, agar mimpi kita bersama Kota Tasikmalaya ini lebih maju di masa yang akan datang betul-betul bisa terwujud. Saya kira terima kasih dari kami. Sebelum menutup mungkin ada sertifikat tadi Mel, Dari Pak Habibie sebagai seremonial. Kalau ini seremonial penyerahan. Punten. Ini Pak, punten Pak, di stempel untuk diserahkan pada Ketua DPRD, dan nanti akan kita tutup dengan doa ya, nanti diserahkan oleh MC. Terima kasih dari kami atau nama moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir malam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto Pak? Oh ya siap. Fotonya. Ya terus